Shalom, selamat pagi untuk kita semua. Kembali lagi di Renungan Pagi Harian Gereja Masih Advent hari ke-7 Jemaat Yosodipuro. Pada saat ini saya akan membawakan renungan singkat dengan judul 30 keping perak versus Tuhan. Sebelumnya mari sama-sama kita undang Roh Kudus untuk berdoa. Tuhan, terima kasih Tuhan telah memimpin kami sampai saat ini. Sekarang kami akan mendengarkan renungan singkat. Kiranya Tuhan memberkati supaya renungan ini bisa menjadi berkat dan juga menjadi pedoman dalam kehidupan kami. Terima kasih Tuhan atas berkat Tuhan. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa, amin. Kita pasti telah mengetahui cerita tentang Yudas, ketika Yudas menjual Yesus dengan 30 keping perak. Dan kalau kita mendengarkan 30 keping perak ini sudah sangat familiar ya di telinga kita masing-masing. Pasti kita teringatnya Yudas. Siapa Yudas? Yudas adalah seorang murid Yesus. Dan Yudas juga adalah seorang rasul yang sangat dekat dengan Yesus. Bahkan Yudas ini dipercayakan menjadi bendahara. Nah, tetapi apakah dengan suatu jabatan rohani yang tinggi membuat Yudas selalu setia kepada Tuhan, membuat Yudas tahan terhadap godaan uang? Kita tahu bersama bagaimana cerita Yudas menjual Yesus ini. Pada akhirnya, Yudas lebih memilih mendapatkan 30 keping perak daripada mendapatkan Yesus. Di sini kita melihat bahwa uang telah menggelapkan mata dari Yudas ini sendiri, yang di mana Yudas adalah seorang murid Yesus yang dekat dengan Yesus, bahkan dia sebagai bendahara. Saya mendapatkan suatu kutipan dari Google ya. Saya ambil kutipan ini, dikatakan bahwa love of money will be a way for the devil to destroy your life. Jadi cinta akan uang menjadi suatu jalan bagi setan untuk menghancurkan kehidupan kita. Jangan jadikan uang sebagai tuan. Jangan jadikan uang sebagai tuanmu, karena uang adalah tuan yang kejam. Kalau kita baca sekilas dalam Matius 19 ayat 24, di situ dikatakan bahwa sangat susah bagi seorang yang kaya untuk masuk ke dalam kerajaan surga. Itu diumpamakan sebagai unta yang susah masuk seperti unta yang susah masuk ke dalam lubang jarum. Itu sangat kalau dilihat dengan mata itu sangat mustahil ya. Nah, itu juga yang digambarkan dalam Matius 19 ayat 24 yang bisa kita jadikan pelajaran di sini. Saya ingin membawa kita semua untuk memikirkan suatu hal. Coba kita bayangkan, Yudas yang seorang manusia menjual atau menghargai Yesus dengan 30 keping perak. Padahal Yesus yang adalah Tuhan menebus kita dibayar dengan darah Yesus. Sangat berbanding terbalik ya. Dan ini menjadi suatu hal yang perlu kita renungkan, bahwa Yesus menebus kita dengan darahnya yang sangat mahal. Kita jangan sampai mengorbankan uang ataupun harta kita demi menjual Yesus. Kita telah ditebus oleh darahnya, sehingga hidup kita bukan milik kita lagi, tetapi milik Yesus Kristus. Jadi layanilah Tuhan dan bukan layani uang. Saya punya ayat, bisa kita baca sama-sama dalam Galatia 2 ayat 20. Di situ dikatakan, namun aku hidup, tetapi bukan lagi aku sendiri yang hidup, melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Dan hidupku yang kuhidupi sekarang di dalam daging adalah hidup oleh iman di dalam Anak Allah yang telah mengasihi aku dan menyerahkan dirinya untuk aku. Tuhan begitu mengasihi kita. Dia sangat mengasihi kita, dan bahkan dia telah menyerahkan dirinya mati bagi kita. Oleh karena itu, marilah kita selalu memilih Yesus di dalam kehidupan kita. Sebagai ayat penutup, mungkin kita sama-sama buka dalam Roma 14 ayat 8. Sebab jika kita hidup untuk Tuhan, dan jika kita mati untuk Tuhan. Jadi baik hidup atau mati, kita adalah milik Tuhan. Kita telah dibeli dengan darahnya yang sangat mahal. Untuk itu, kita adalah milik Tuhan. Kita bukan milik uang yang bisa sampai kita bisa mengorbankan Yesus seperti itu. Apa yang perlu kita cari di dunia ini? Apakah kekayaan? Apakah uang?
Bukan kekayaan tujuan kita, tetapi tujuan kita adalah melayani Tuhan. Mari kita mencari Tuhan, jangan kita mencari uang di dunia ini. Dan dikatakan dalam Matius 6 ayat 33 merupakan suatu janji bahwa segala sesuatu akan ditambahkan kepada kita. Sekian renungan yang bisa saya bawakan, kiranya dapat menguatkan saya dan juga saudara-saudara semua. Kasih Tuhan telah dibuktikan melalui kayu salib untuk kita, namun pilihan tetap ada di tangan kita. Tuhan memberkati.